Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan uji coba performa gaming seekor VGA rival terberat dari AMD Radeon RX 6400 tanpa pin power yang berarti irit daya nih, tapi punya kemampuan gaming yang bisa dibilang cukup baik bahkan untuk bermain game di handphone. Di resolusi 1080p sekalipun. Nah, kira-kira VGA apa ini? Kok bentuknya aneh banget ya? Sebelum menonton jauh lebih dalam, gak ada salahnya yang baru kali pertama mampir di channel ini untuk sekiranya dengan ikhlas membantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 128 bit. Gak hoak kan bos? Lah kenapa emang? Emang kenapa? Bentuknya kayak soundcard bos. Jangan remeh dulu dong. Jelek-jelek gini, tapi kemampuannya melebihi Nvidia GTX 1050 Ti. Gak percaya ini Nvidia GTX 1650? Nih, saya kasih lihat spek detailnya. Wah beneran bos, kodel bos. Jadi gini, VGA ini merupakan VGA copotan dari PC build up Dell. Jadi wajar kalau bentuknya kayak dari planet Mars, tapi yang penting performanya bikin kamu gemas. Dan satu hal lagi, ada istilah mengatakan don't judge the book by its cover. Aduh, bahasa Inggris saya hancur ya. Jangan lihat luarnya maksudnya, lihat jenis GPU-nya, gitu dong. Jadi biar kata bentuknya aneh, tapi GPU-nya Nvidia GTX 1650. Seperti biasa, saya uji coba di PC kelas ya lumayan sih. Pakai Core i3 Gen 12, RAM 16GB, SSD M2 NVMe, 500GB, tempat Windows, hard disk SATA buat game, dan pakai Windows 10. Driver VGA tentunya yang terbaru ya dari Nvidia. Oke, lanjut aja kita coba performa gaming Nvidia GTX 1650 yang harga bekasnya ini di kisaran 1,6 juta hingga 1,9 juta rupiah. PES 2023. Wih, game baru bos. Iya, baru download. Kemarin-kemarin males download karena filenya gede banget. Maklum, biar nggak kena pup, maksudnya FUP. Awalnya saya kepedean nih buat main game ini di settingan high, tapi ternyata nggak nyaman, hati nggak tenang, gelisah mikirin utang. Lah, malah curhat. Turun lagi nih ke settingan medium, masih juga. Akhirnya cuma di settingan low, adalah settingan paling nyaman untuk Nvidia GTX 1650 ini. Sayang banget, RX 6400 nggak sempet nyobain PES 2023 ini. AC Valhalla. Semua settingan udah dicoba nih, low, medium, high, bahkan ultra. Tapi apalah daya, VGA ini gak kuasa untuk menjalankan game ini di settingan ultra. High aja ngos-ngosan macam orang dikejar setan. Setan apa bos? Setan kredit. Settingan terbaik cuma di medium. Di settingan ini masih dapat frame rate yang terbilang memadai di angka 48 fps. Far Cry 6. Rada aneh sama game satu ini ya. Gamenya yang sinting apa VGA-nya yang pening? Kenapa bos? Apa ya, kalau di set high frame rate-nya hancur banget, belasan fps, gila, parah bener. Padahal di settingan ultra malah dapat frame rate yang cukup stabil di angka 30 fps. Aneh banget gak sih? Di settingan medium dapat frame rate di angka 52 fps. Jadi kalau lihat model gini kayaknya settingan terbaik tetap di medium ya. Forza Horizon 5. Di game ini, kemampuan gaming VGA ini masih sangat baik, bahkan di settingan high sekalipun. Dapat frame rate yang tergolong tinggi nih. Frame rate rata-rata tembus di angka 61 fps. Wih, keren dong. Yoi, kalau ultra gimana bos? Nah, kalau di settingan ultra bisa dibilang fresh banget ya, karena menyentuh angka di 34 fps. Jadi jangan dipaksa, maksa itu nggak baik, apalagi maksa jadi orang kaya. GTA 5. Game tua di VGA jauh lebih mudah. Harusnya bisa dilibas habis dong game ini. Bener nggak? Sebenarnya VGA ini sanggup main di settingan ultra, tapi di beberapa skin frame rate-nya udah di bawah 40 fps. Jadi jelasnya menurut terawangan saya nih, VGA ini bagusnya kerja di air. Maaf, VGA ini nyamannya di settingan high. Watch Dogs Legion. Di game satu ini antara settingan high maupun medium bedanya cuma 8 fps doang. So menurut hemat saya baiknya kalian nggak usah mainkan game ini. Enggak dong, bisa main dengan lancar di settingan medium ataupun high.
God of War. Di game ini settingan terbaiknya hanya di medium, itu pun kadang-kadang frame rate-nya jatuh di bawah 40 fps. Kalau mau lebih kenceng lagi, kalian harus pasrah di settingan low. Tapi sepanjang saya mainkan, bisa dibilang cukup lancar loh di settingan original ini. Yang gak lancar sayanya gak ngerti ngalahin musuh. Call of Duty Warzone 2.0. Wih, game baru lagi bos. Iya nih, mumpung space hard disk masih ada yang kosong dan koneksi internet belum kena pup. Pup lagi, maksudnya FUP. Nah di game ini, kebetulan mau eksperimen semua settingan nih, nggak kekejar waktunya. Jadi saya set atau atur sesuai rekomendasi dari gamenya, biar lancar, nggak macet kayak jalan di Jakarta. Dan ternyata beneran loh, lancar banget, dengan frame rate masih di atas 50 fps. Genshin Impact, lanjut game online lagi nih. Di game ini tanpa ragu main di settingan High Default. Dan ternyata, menurut tester Genshin, gamenya berjalan mulus. Cuma kalau mau lebih smooth lagi, jelas dong settingan medium pilihan paling baik untuknya. Untuk VGA-nya maksudnya. Valorant, lanjut game online perang-perangan. Nah di game ini kalau di set high frame rate-nya masih di atas 100 fps, sekali-kali tembus di atas 200 fps. Kalau di settingan low, frame rate rata-rata tembus di angka 200-an fps, dan sekali-kali tembus di angka 300 fps. Wih, apa nggak tumpe-tumpe tuh fps-nya? Dari beberapa game yang diuji cobakan, Nvidia GTX 1650 4GB DDR5 ini masih cukup bisa diandalkan buat bermain game di resolusi 1080p dengan settingan medium ataupun high di beberapa game. Jangan maksa settingan ultra, nanti kamu kecewa loh, kan sakit di dompet, di dada, bener nggak? Lantas berapa suhu yang dihasilkan VGA 1 ini? Di sini saya pakai aplikasi HW Monitor untuk melihat berapa suhu tertinggi yang didapatkan selama uji coba game. Suhunya tembus 70 derajat Celcius, nggak tinggi-tinggi banget sih, masih tergolong cukup wajar. Kalau mau 0 derajat Celcius, matiin PC-nya. Kesimpulannya, dengan harga bekas yang makin murah di rentang 1,6 juta hingga 1,9 juta rupiah, VGA ini bakal menggeser saudara tuanya, yaitu Nvidia GTX 1050 Ti, dengan kemampuan yang bisa dibilang jauh lebih baik lagi dengan harga bekas yang tergolong mirip-mirip. Atau yang lebih tua lagi nih, yaitu Vega sombong Nvidia GTX 750 Ti yang merasa kemampuannya masih dewa, padahal teknologi udah tua dan kemampuannya udah mulai ketinggalan. Dan Nvidia GTX 1650 bakal jadi VGA Lord Charge Plank nih kalau harga bekasnya bisa menyentuh di angka 1 juta rupiah. Oke, sampai di sini aja dulu review VGA imut-imut kayak marmut ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share.